Yogyakarta diciptakan dari gerisan tangan Tuhan dengan simpanan kekayaan budaya bersejarah, termasuk dalam wilayah jajahan Belanda kala Indonesia belum merdeka. Kontribusi Belanda sebagai bukti penjajahan dalam negeri ini meliputi perkembangan seni bangunan atau arsitektur, keragaman budaya, penyelarasan diri dengan lingkungan sekitar, merupakan enkulturasi yang diimplementasikan dalam berbagai hal, salah satunya tempat ibadah. Menyusuri arah selatan dari pusat kota Yogyakarta menuju wilayah Bantul sebagai salah satu kota penyimpan bukti adanya enkulturasi bangunan bersejarah, Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran diakui sebagai gereja Katolik pertama dan tertua di Kabupaten Bantul. Baik, kita berada di Gereja Hati Kudus Yesus Ganjuran, di mana gereja ini memiliki kekhasan sebagai gereja Jawa. Ada beberapa ornamen yang menarik untuk kita simak. Yang pertama, misalkan kita perhatikan, di depan di bagian altar itu ada yang namanya tabernakel. Bagi orang Katolik, tabernakel merupakan almari atau tempat penyimpanan sakramen Maha Kudus. Apa itu sakramen Maha Kudus? Sakramen Maha Kudus adalah suatu tanda dari kehadiran Yesus Kristus sendiri. Dalam hal ini, sakramen Maha Kudus merupakan simbolisasi dari tubuh dan darah Kristus, di mana Yesus Kristus telah mengorbankan hidupnya bagi penebusan dosa umat manusia. Itu menjadi tanda kehadiran Tuhan Yesus sendiri. Maka di setiap gereja, bila ada sakramen Maha Kudus ditahtakan atau disimpan di dalam tabernakel, ditandai dengan lampu yang menyala. Yang berikutnya, di atas tabernakel bisa kita lihat adanya lambang api atau lidah api. Itu kita diingatkan bahwa di dalam gereja Katolik ada namanya simbol kehadiran Roh Kudus, yaitu Roh Allah sendiri yang pada waktu Yesus setelah naik ke surga, Yesus menjanjikan kepada para rasul akan mengutus Roh Kudus sebagai penghibur, sebagai roh yang menyertai perjalanan para rasul setelah Yesus naik ke surga. Smatser, pemilik pabrik gula Gondang Lipora, selaku pendiri bangunan yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Jawa sebagai bentuk penghormatan pada masyarakat. Hati Kudus Tuhan Yesus merupakan keyakinan bahwa Yesus merupakan pelindung dan menjadi lambang cinta ilahi pada umat manusia. Nilai filosofis ini menjadi cerita awal perjalanan manusia menghadap Sang Pencipta. Disimbolkan sebuah candi yang berdiri di timbur gereja sebagai monumen penghormatan Hati Kudus Tuhan Yesus. Candi melambangkan ungkapan syukur kepada Sang Pencipta. Secara simbolik, candi merupakan tempat gelap dan suci seperti rahim seorang ibu. Dibangun menghadap ke selatan sebagai penghargaan Kanjeng Ratu Kidul, sosok ibu bagi bumi Yogyakarta. Terbuat dari batu andesit dari Gunung Merapi yang diibaratkan sebagai seorang ayah yang memberikan kemakmuran bagi anak-anaknya. Ornamen berikutnya adalah yang disebut wajian. Itu ada di tengah-tengah tiang. Nah,
Wajik itu berbentuk 2 kali segitiga, jadi bolak-balik. Wajik itu kalau kita ingat di masakan Jawa itu terbuat dari nasi ketan dan diberi gula merah ya, manis, maka manis rasanya. Maka wajikan itu sebagai simbol manisan. Yang berikutnya adalah tumpang sari. Ini kekhasan di dalam bangunan joglo. Makna dari tumpang sari adalah menunjukkan tentang keindahan. Selanjutnya adalah mayangkara. Ini di bagian atas di setiap tiang. Mayangkara atau disebut untu walang ini melambangkan kekuatan. Orang punya harapan karena punya iman akan Yesus Kristus. Orang hanya bisa berharap bila sudah berbuat kasih dengan ketiga keutamaan Kristiani tadi. Misalkan di setiap tiang di gereja ini itu ada yang namanya umpak. Umpak itu adalah dasar dari tiang-tiang tersebut. Nah, umpak ini dibuat dari batu hitam. Dan di sana, di dalam umpak itu nanti akan kita jumpai adanya semacam ornamen bunga padma atau bunga teratai. Nah, umpak itu sendiri bagi kami merupakan simbol dari dasar iman, yakni bahwa iman kita kepada Yesus Kristus menjadi fondamen bagi kita umat Kristiani. Di setiap teras itu ada namanya banyu tumetes atau ornamel yang ada di lisplang. Gambaran tetesan air yang meniris memberikan rejeki kepada umat. Patung dan arca yang ada memiliki gambaran lain enkulturasi dari adanya patung Yesus yang digambarkan sebagai Raja Jawa dan Maria sebagai Ratu Jawa. Perpaduan aksen Hindu, budaya dan Katolik ini menjadi puncak enkulturasi di Gereja Ganjuran. Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus menjadi cerita awal perjalanan manusia menghadap Sang Pencipta yang secara simbolik memberikan kesadaran kepada umat untuk bersatu. Meleburnya dua bidang antara agama dan budaya yang memiliki sekat dan ruang batasan.